أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadi Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan, kesempatan waktu masih Allah curahkan pada kita semua. Semoga ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kita dan cinta pada Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kecintaan kita pada Rasulullah yang cahaya terang itu telah sampai pada kita dan mudah-mudahan turun pada lisan kita, memperbanyak menyebut-nyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari sejenak dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita melihat dan menyisir, mentadabburi potongan-potongan ayat pada surah At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5. Yang kalau kita lihat pada ayat 2, 3, 4 dan 5 pada surah At-Talaq, maka kalau kita perhatikan maka sebenarnya itu adalah jalan keluar simpul dari persoalan kehidupan yang ada di dunia ini. Masalah rezeki, masalah dinamika kehidupan, masalah persoalan yang dihadapi, kuncinya pada ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan pada 5 yang Allah sebutkan pada ayat itu dimulai dengan wa may yattaqillah semua. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Maka ayat ini ingin mengingatkan janji Allah pada orang-orang yang terus meningkatkan takwanya saat ini dan akan datang. Karena kalimatnya dengan menggunakan fi'il mudhari yattaqi, waktunya sekarang dan akan datang. Apa yang Allah janjikan? Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa itu janji Allah padanya, Allah akan berikan, jadikan bagi dia makhraja, jalan keluar. Maka orang yang takwa itu bukan tidak ada persoalan hidupnya, banyak masalahnya. Selama seseorang itu hidup, dari mulai dia anak-anak sampai meninggal, tetap masalah hidupnya akan tetap ada. Kalau ada orang pengen di dunia ini tak ada masalah hidupnya, itu dia pengen cepat mati, karena hanya orang mati saja yang tak punya masalah lagi sempurna. Maka orang yang takwa itu begitu ada masalah, makhraj, Allah kasih jalan keluar. Bahkan belum lagi ada masalah, boleh jadi sudah Allah ciptakan, Allah berikan padanya makhraja, jalan keluar. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, maka boleh jadi ada orang bermasalah dengan ilmunya, bermasalah dengan keuangannya, bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan jiran tetangga, dengan kolega kerjanya. Nah, semua masalah itu kata Allah, wa may yattaqillah, jalannya hanya takwa saja. Dia dekatkan dirinya pada Allah, dia semakin takut pada Allah tanpa mengenyampingkan ikhtiarnya. Ayat ini bukan mengenyampingkan ikhtiar usahanya, tidak, tapi dia mendekat dan mendekat pada Allah. Ini janji Allah yang pertama. Jadi jika ada orang bermasalah, sumpek dia dengan hidupnya sampai dia galau, bahkan sampai ada orang yang mau bunuh diri dengan persoalan hidup di dunia ini, jalannya satu, dia hanya mendekat dan mendekat pada Allah yang akan memberikan jalan keluar pada hidupnya. Yang kedua yang Allah janjikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu terus istiqamah dia
maka Allah akan berikan padanya rezeki dari jalan yang tak pernah dia duga-duga. Ini keyakinan, jangan ada orang terkait dengan rezeki takut dia mati karena Allah tak kasih rezeki. Itu yang bermasalah. Maka dalam poin yang kedua ini ada yang menarik. Allah punya asma Razzaq, Razzaq maha pemberi rezeki. Pekerjaan Allah, kata kerja yang digunakan memberi rezeki Yarzuq. Lalu yang dikasih Allah itu rezeki. Ini satu kata yang sama, Razzaq, Yarzuq, rezeki. Yang sampai pada kita namanya rezeki bukan mesti uang. Kesehatan, kesempatan, sehat itu adalah rezeki. Tapi Allah menjadikan, menggunakan satu kata, itu maknanya adalah tidak ada satupun selain Allah yang mampu memberi rezeki pada makhluk. Maka dalam kajian tauhid disebutkan, jika ada orang yang mempertuhankan selain Allah, Allah tantang. Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan itu, mampukah mereka menciptakan langit dan bumi? Mampukah mereka memberikan rezeki dan seterusnya? Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka ilustrasi sederhana, jika ada seseorang bekerja di satu perusahaan yang oleh empunya perusahaan mengatakan tanggal 1 engkau gajian, akhir bulan engkau dikasih tunjangan, dia hanya bekerja saja. Kata si empunya perusahaan, engkau hanya bekerja 2 hal saja, kerjakan dengan baik. Dipastikan karyawan tadi dia akan tenang, nyaman, tanpa gundah karena sudah ada kebutuhan anak istrinya dengan gaji di awal bulan dan tunjangan di akhir bulan. Itu janji si empunya perusahaan pada karyawannya, makhluk. Padahal Allah lebih dari itu. Bukan hanya punya perusahaan yang menciptakan langit dan bumi dan yang punya semua, yang selain Allah itu Allah. Dan Allah janjikan, jika engkau ingin dapat rezeki yang berlimpah tanpa diduga-duga, dekatkan ketakwaanmu dirimu pada Allah. Dia tak khawatir dengan hidupnya karena Allah garansi, Allah janji akan rezeki yang akan dia dapatkan. Yang ketiga, tetap Allah menggunakan wa may yattaqillah. Nanti bisa dilihat ini. Siapa yang takwa pada Allah, mengistiqomahkan terus takwanya pada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan satu urusannya banyak kemudahan mengiringinya. Ini ayat ini seiring dengan pada surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan beriringan dengan itu banyak kemudahan. Allah kasih padanya satu kesulitan, tapi beriringan dengan satu kesulitan banyak kemudahan. Yakinlah, kalau ada hari ini orang yang bermasalah dengan hidupnya, satu persoalan, keluarganya, keuangannya, ilmunya, satu persoalan, yakinlah Allah akan mengiringi satu persoalan itu dengan banyak kemudahan yang akan dia dapatkan. Maka bagi para ulama-ulama tasawuf sufi, mereka bahkan mengatakan alhamdulillah kalau dia ditimpa satu musibah, kesulitan, mereka menyebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena mereka tahu beserta satu kesulitan akan banyak kemudahan yang mengiringi dalam hidupnya yang tak pernah dia akan duga-duga itu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tetap Allah mulai wa may yattaqillah. Maka ayat ini indah. Tetap Allah kunci wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatih. Siapa yang takwa, istiqamah takwanya, dia dekat terus dengan Allah, Allah akan tutupi. Satu makna Allah hapuskan kesalahannya, tapi makna yang lain Allah tutupi kesalahan-kesalahannya, Allah tutupi aib-aibnya. Maka ini makna yang harus kita fahami dan renungkan. Kalau ada orang hari ini dimuliakan orang banyak, dielu-elukan, disanjung, jangan dia bangga dan lupa diri. Itu dia dimuliakan oleh orang banyak karena Allah masih menutup aib-aib dirinya pada orang lain. Kalau Allah buka seandainya aib-aib dirinya, mungkin orang akan jenuh, bahkan bahasa yang lebih fatal itu muntah orang melihat dia. Kalau seandainya Allah bukakan aib-aib dan kesalahannya, siapa yang tahu bagaimana dia di keluarganya,
Siapa yang tahu bagaimana dia di depan anaknya, depan istrinya, depan suaminya? Tidak ada yang tahu. Orang yang di luar hanya melihat dia baik, orang solih, orang yang bermartabat dan seterusnya. Mengapa dia alim? Mengapa dia dimuliakan? Karena Allah masih tutupi aib-aib. Maka orang yang takwa, Allah pastikan Allah tutup aib-aibnya dan hapus kesalahan. Maka kita mendengar banyak di tengah masyarakat ada orang yang sebelum dia taubat pelaku maksiat luar biasa, berzina, minum khamar, segalanya dia lakukan. Tapi begitu dia bertaubat, apa yang terjadi? Seolah-olah Allah tutup, Allah hapus ingatan orang tentang kejelekan dan ketidakbaikan yang pernah dia lakukan dahulu, dan sekarang orang mengingatnya sebagai orang yang taubat, orang yang tunduk pada Allah. Terakhir, wa yuqdim lahu ajra. Tetap wa man yattaqillah, siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran padanya. Dalam tafsir disebutkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang takwa itu bukan hanya cerita di akhirat. Abdurrahman bin Auf itu takwa betul, Allah muliakan menjadi milioner dia di zamannya. Sampai dalam riwayat saking banyak emas dan dirhamnya ketika meninggal, Abdurrahman bin Auf itu mesti dikampak emas dan dirhamnya yang sudah menyatu. Bukan karena bakhilnya, karena luar biasa dia berinfak, bersedekah. Dia dapatkan di satu malam keuntungan satu peti emas, dia bungkus dengan istrinya, dia kasihkan pada fakir miskin. Besoknya datang 2 peti dan terus berlipat-lipat Allah kasihkan. Apa maknanya? Itu buah dari takwanya. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa yang kita lihat pada 5 janji Allah ini? Ingat, Allah berjanji pasti dan tidak akan mungkin menyalahi janji. Persoalannya terletak pada kita semua. Apakah kita yakin dengan janji Allah? Allah pasti kasih, tapi persoalannya yakinkah kita pada janji Allah? Jika kita yakin dengan janji-janji Allah ini, maka dipastikan hidupnya akan mudah, rezekinya berlimpah, bahkan Allah akan muliakan dia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita dan semakin mendekatkan kita pada Allah, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.